Pernah nggak sih Anda lihat hasil survei terus mikir, kok bisa ya mereka tahu itu? Atau mungkin pas lihat grafik yang kelihatannya rumit, Anda langsung ngerasa pusing? Tenang, hari ini kita akan kupas tuntas rahasianya. Yuk kita selami bareng dunia statistik dan kita lihat gimana caranya mengubah tumpukan data jadi sebuah wawasan yang jelas dan punya makna. Setiap hari, kita itu betul-betul dibanjiri sama informasi. Angka, fakta, klaim, semuanya ada. Nah, pertanyaannya jadi simpel tapi penting. Di tengah lautan data ini, gimana caranya kita misahin mana yang fakta dan mana yang cuma opini? Gimana kita nemuin kebenaran? Disinilah statistik berperan sebagai alat bantu kita. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Coba deh lupain dulu pelajaran matematika yang bikin pusing. Bayangin aja statistik itu kayak sebuah peta. Peta yang bisa nuntun kita dari titik A, yaitu data mentah yang berantakan, sampai ke titik B, yaitu pemahaman yang jernih dan mendalam. Jadi, apa sih statistik itu sebenarnya? Ini bukan cuma soal ngitung-ngitung angka loh. Anggap aja ini sebuah kotak perkakas yang lengkap. Isinya ada semua alat yang kita butuhin, mulai dari cara ngumpulin informasi yang benar, sampai cara ngambil keputusan terbaik berdasarkan informasi itu. Dan prosesnya itu sistematis banget. Pertama, kita kumpulin datanya. Terus kita rapikan dan olah. Lanjut, kita analisis polanya, baru deh kita bisa tarik kesimpulan. Tapi, nah ini bagian yang paling krusial, statistik itu jujur. Dia juga maksa kita buat ngakuin seberapa besar sih kemungkinan kesimpulan kita itu salah, jadi ada transparansi di dalamnya. Nah, kotak perkakas yang canggih ini pada dasarnya punya dua fungsi utama ya. Yuk kita bedah dua tugas penting yang dijalankan statistik buat kita. Perbandingan ini pas banget. Statistika deskriptif itu ibarat kaca pembesar. Dia ngebantu kita lihat detail dari data yang kita punya. Contohnya, berapa nilai rata-rata siswa di kelas ini. Nah, kalau statistika inferensial, itu ibarat teleskop. Dia pakai data dari kelas ini buat bikin prediksi tentang nilai rata-rata semua siswa di seluruh negeri. Jadi, yang satu memotret apa yang ada, yang satu lagi meramal gambaran besarnya. Ya, tentu aja ya, sebelum kita bisa pakai alat apapun, kita harus kenal dulu sama bahan bakunya. Di dunia statistik, bahan baku kita itu ya data. Jadi, yuk kita belajar kenalan dulu sama berbagai jenis data. Gampangnya gini, data itu ada dua keluarga besar. Pertama, data kualitatif. Ini mendeskripsikan kualitas atau kategori. Nggak bisa diukur pakai angka. Contohnya, puas, tidak puas, atau jenis pekerjaan. Nah, yang kedua, data kuantitatif. Dari namanya aja, kuantitas. Ini semua yang berhubungan dengan angka. Misalnya usia 35 tahun atau gaji 5 juta. Oke, kita gali lebih dalam lagi yuk. Ada 4 level atau skala pengukuran data. Biar gampang ingatnya, kita pakai singkatan NOIR, N-O-I-R. N itu nominal. Ini cuma label aja, kayak pria dan wanita. Nggak ada yang lebih tinggi. O itu ordinal. Nah, di sini udah ada urutannya. Kayak tingkat kepuasan dari rendah sampai tinggi. I itu interval. Ini udah angka yang jaraknya sama, tapi nggak punya titik nol mutlak. Bayangin aja suhu Celcius. Dan yang terakhir, R, rasio. Ini level paling tinggi informasinya karena punya titik nol sejati. Contohnya gaji atau tinggi badan. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak informasi yang bisa kita olah. Sekarang, kita balik lagi ke fungsi teleskopnya statistik. Ini dia nih, bagian magicnya. Gimana caranya kita bisa membuat tebakan yang cerdas dan punya dasar kuat tentang kelompok yang super besar hanya dengan melihat sebagian kecil dari mereka? Tujuannya ya ini, satu kata generalisasi. Simpelnya kita ambil hasil dari survei ke, katakanlah 1.000 orang, terus kita pakai hasil itu buat memahami perilaku jutaan orang. Keren kan? Inilah jembatan yang menghubungkan data terbatas yang kita punya dengan pengetahuan luas yang kita cari. Tapi, pertanyaannya, seberapa pede kita sama tebakan ini? Nah, disinilah muncul konsep tingkat kepercayaan. Kalau Anda lihat angka 95%, itu artinya kita 95% yakin kalau nilai yang sebenarnya di seluruh populasi itu ada di dalam rentang hasil temuan kita. Ini adalah ukuran keyakinan kita. Kalau ada tingkat kepercayaan, ada juga sisi lain koinnya, taraf signifikansi. Jadi kalau tadi kita yakin 95%, artinya ada visa 5% atau 0,05 kemungkinan kita salah. Nah, angka inilah yang jadi batas toleransi kesalahan yang mau kita terima.
Di banyak bidang, angka ini jadi patokan buat bilang sebuah temuan itu signifikan secara statistik atau enggak. Oke, ada satu konsep lagi nih yang kedengarannya agak ribet tapi penting, derajat kebebasan. Biar gampang, anggap aja ini semacam rem pengaman dalam statistik. Dia dipakai untuk menyesuaikan perhitungan biar lebih adil dan akurat, apalagi kalau kita kerjanya dengan sampel data yang kecil. Intinya, ini cara statistik buat ngerem biar kita nggak gegabah ambil kesimpulan. Oke, udah cukup teorinya. Sekarang, gimana sih semua ini dipakai di dunia nyata? Kita ambil contoh di dunia pendidikan ya, tempat di mana data itu benar-benar bisa nentuin masa depan. Wah, kalau di dunia pendidikan, statistik itu ada di mana-mana, beneran. Misalnya, mau lihat nilai rata-rata siswa di sekolah, itu kita pakai statistika deskriptif. Mau uji coba apakah metode mengajar yang baru itu lebih efektif dari yang lama? Nah, itu kita pakai statistika inferensial. Mulai dari alokasi anggaran sampai analisis jumlah buku di perpustakaan, semua keputusan penting itu didukung oleh analisis data. Dan ini membawa kita ke pesan yang paling penting. Kutipan ini menurut saya merangkum segalanya. Ingat ya, tujuan akhir statistik itu bukan angkanya. Bukan cuma soal perhitungan, tapi soal cerita, wawasan, dan makna di balik angka-angka itu. Angka itu cuma alat, tapi maknanya itulah harta karunnya. Jadi, sekarang saya lempar balik pertanyaannya ke Anda. Dengan kotak perkakas sekeren ini di tangan Anda, dengan kemampuan untuk mengubah data menjadi makna, pertanyaan besar apa sih yang ingin Anda jawab? Coba deh, pikirkan. Kemungkinannya nggak ada batasnya.